Oke, kita lanjut kembali di kelas ekstrakurikuler dasar pemrograman dengan Arduino. Di sini kita akan membahas tentang serial communication. Nah, tujuan kita membahas serial communication ini adalah, nah pada saat kita mengetikkan kode program dan mengirimkannya ke Arduino, tentunya kita ingin melihat apakah proses yang terjadi itu sesuai yang kita harapkan. Nah, tentunya kita ingin si Arduino tadi dapat menampilkan semacam output ke komputer kita uh, tentang perubahan-perubahan atau proses yang terjadi di dalam Arduino-nya. Tujuan utamanya adalah itu. Meskipun serial communication ini adalah satu yang general, tidak terbatas hanya di dalam komunikasi antara Arduino dengan komputer yang kita gunakan untuk mengirim kode program yang kita definisikan ke Arduino. Nah, apa itu serial communication? Singkatnya adalah metode mengirimkan dan menerima informasi satu bit pada satu waktu. Nah, serial communication ini memiliki berbagai bentuk mekanisme seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Jadi contohnya kalau dalam kehidupan nyata, seperti halnya kita berkomunikasi antar satu orang dengan orang lain, gitu ya. Nah, kita tentunya di situ terjadi pertukaran informasi, gitu ya. Ada yang memberikan informasi, kemudian ada yang menerima informasi dengan mendengar apa yang kita utarakan. Nah, tentunya hal ini juga terjadi pada suatu alat elektronik, apapun alat elektronik itu. Misalnya kita menggunakan remote TV, ya. Dari remote kita mengirimkan satu informasi ke penerima di TV, kemudian TV menginterpretasikan hal tersebut untuk melakukan suatu perintah tertentu. Nah, contoh lainnya kalau kita menggunakan USB untuk menghubungkan satu perangkat ke komputer ataupun ke HP. Nah, di situ terjadi juga proses mengirimkan dan menerima informasi. Nah, seperti kita tahu kalau kita ingin membuat program Arduino komputer, salah satu caranya adalah kita pasti menggunakan lewat jalur USB, gitu ya. Nah, di saat kita telah menghubungkan Arduino ke komputer menggunakan USB, nah di dalam chip Arduino itu telah dilengkapi dengan beberapa cara untuk berkomunikasi atau sering disebut sebagai protokol, gitu ya. Nah, gambaran seperti ini. Nah, pada saat kita sudah menghubungkan Arduino ke komputer, maka antar komputer dan Arduino itu bisa saling mengirim dan menerima sebuah informasi. Nah, protokol yang tersedia pada saat terhubung dengan Arduino itu ada yang namanya SPI, Serial Peripheral Interface, kemudian I2C, Inter-Integrated Circuits, dan TTL serial menggunakan UART, gitu ya. Nah, kita tidak akan membahas ini secara detail, tapi cukup diketahui apa protokol yang tersedia pada chip Arduino, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang serial communication, pada saat kita membuat program dengan Arduino, kita akan sering mendengar istilah baud rate, ya. Nah, di Arduino kita harus mendefinisikan berapa baud rate yang digunakan. Nah, baud rate itu adalah berapa kali dalam satu detik signal dapat diubah, ya. Jadi kalau kita mendefinisikan baud rate di angka 9600, maka 1/9600 itu sama dengan 0,001 dalam satu detik, gitu ya. Sehingga jika sebuah paket data dikirimkan melalui Arduino misalnya 10 bit, maka 9600 per 10 sama dengan 960 byte per detik, ya. Nah, jika kita mendefinisikan baud rate 9600 pada Arduino, maka
si penerima itu juga harus mendefinisikan baud rate yang sama, meskipun kadang walaupun tidak sama masih dapat membaca informasi, tapi lebih ideal kalau kita menggunakan baud rate yang sama dengan baud rate yang kita definisikan di Arduino. Nah, sering terjadi kalau baud rate-nya tidak pas, itu nanti si outputnya di komputer kita akan menampilkan karakter-karakter yang agak aneh gitu ya, yang nggak sesuai gitu. Oke, referensinya bisa dilihat di YouTube ini. Di situ cukup detail menjelaskan tentang serial communication dan baud rate. Tapi di sini kita cukup mengenalinya saja dulu dan bagaimana menerapkannya di Arduino gitu ya. Oke, kita langsung coba saja, kita buka Arduino-nya. Arduino-nya. Nah, di sini kita buka sketch yang baru ya. Nah, sebelum di sini sudah saya hubungkan sebuah board Arduino Nano gitu ya. Nah, setelah kita hubungkan, pastikan boardnya sesuai. Di sini karena Arduino gitu ya, berarti pastikan dia Arduino Nano dan portnya juga sesuai gitu ya. Nah, biasanya dia di posisi paling bawah. Kalau di Windows biasanya itu pakai COM nomor berapa gitu ya. Nah, umumnya di posisi paling bawah gitu ya. Nah, kalau ini sudah sesuai, kita bisa buka serial monitor gitu ya, serial monitor. Nah, di sini kita lihat itu ada yang namanya settingan baud rate gitu ya. Nah, jadi pastikan baud rate di sini itu sama dengan baud rate yang kita setting pada kode program kita untuk dikirimkan ke Arduino. Jadi itu caranya, kita buat serial begin dengan parameter baud rate-nya. Misalnya di sini kita sesuaikan saja 115/200. Nah, di sini pastikan sama. Nah, kita coba aja serial. Oke, jangan di sini di loop ya. Kita coba misalnya serial print. Hello. Kemudian kita delay biar tidak terlalu cepat, delay 1100 atau 1 detik gitu ya, 1000 atau 1 detik. Nah, kalau sudah oke, coba kita kirim. Ini kita tutup saja dulu ya. Kita kirim ke Arduino Nano, kita simpan Arduino serial gitu ya, serial. Nah, kita kirim kodenya. Oke, ini kurang karakter, kita run, kita tunggu sampai done. Oke, kalau sudah done, kita buka serial monitornya. Nah, di sini dia dapat menampilkan informasi yang dikirimkan. Nah, misalnya kita buat baud rate-nya tidak sesuai, baud rate-nya kita buat tidak sesuai. Nah, ini akan muncul karakter yang aneh karena baud rate-nya tidak sama gitu ya. Nah, ini bisa kita clear, kita set kembali yang sama. Oke, dia dapat menampilkan informasi yang kita harapkan gitu ya. Nah, kalau print itu serial print, dia akan menampilkan karakter ini pada kursor terakhir gitu ya. Nah, kalau kita ingin ini muncul ke bawah, maka kita tambahkan serial print lin ya. Artinya ini setelah ini dicetak, maka akan pindah ke baris yang baru ya. Ini coba kita kirim. Nah, setelah kita kodenya kita kirim, maka kalau kita menggunakan print lin, setelah dia cetak hello, maka akan pindah ke baris berikutnya. Oke.
Nah, coba kita buat satu program sederhana. Misalnya kita buat sini integer i sama dengan 1. Kemudian kita ingin menampilkan nilai dari i, ya. Kita delay, kemudian i-nya kita increment, kita naikkan 1, ya. Coba kita kirim. Nah, maka di sini kita bisa menampilkan, karena serial printing ini nilai dari i, ya. Jadi kita bisa melihat perubahan dari nilai si i-nya tadi, ya. Nah, selain mengirimkan informasi ke serial monitor, dari serial monitor ini kita juga bisa mengirimkan informasi ke papan board Arduino, gitu ya. Caranya itu menggunakan serial read, gitu ya, atau serial read string. Kalau kita menggunakan serial read saja, dia akan dikonversi menjadi satu karakter, gitu ya. Jadi misalnya kita contohkan saja, ini kita hapus dulu. Oke, kita buat di sini if serial available lebih besar dari 0, artinya serialnya ini tersedia, sedang terbuka, gitu ya. Maka kita ketikkan misalnya kita buat di sini, ya, misalnya integer terima, ya. Kemudian di sini kita buat terima sama dengan serial.read, ya. Nah, di sini kita print lagi serial print ln terima, gitu ya. Kalau ini kita kirimkan, kita lihat yang terjadi. Oke, dan ini kita clear dulu. Nah, di sini kita bisa mengirimkan sesuatu, misalnya A, gitu ya. Nah, sini A itu karena dia ini integer, dia akan langsung memparsing atau mengubah nilai yang kita ketikkan tadi dalam bentuk apa ini ya, mungkin kombinasi bit kali ya, 1 0, gitu ya. Misalnya kita buat saya, gitu ya. Nah, dia akan langsung menampilkan karakternya tadi, ya. Ini mungkin karakter desimal. Tiap yang kita teks tadi akan dipecah menjadi, jadi dalam satuan byte, gitu ya. Kita tahu huruf ataupun apapun itu dalam satuan 1 byte, gitu. Sehingga dia, karena saya tadi ada 4 byte, maka akan ditampilkan 4. 10 ini sepertinya apa namanya, karakter enter, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita ingin menerima nilai string, maka ini kita ubah menjadi string. Di sini kita buat menjadi read string, ya. Maka kata yang kita ketikkan di sini akan ditampilkan di serial monitor, ya. Ini kita kirimkan ulang. Oke, masih uploading. Ini kita tutup saja. Jadi kadang kalau serialnya ini terbuka, kadang terjadi hal seperti ini, seakan-akan port itu sedang digunakan, gitu ya. Kita tutup dulu ini. Oke, agak lama ya.
Oke, sepertinya udah hal. Kita copot aja dulu si ininya biar error. Kita colokkan lagi. Oke, kita coba kirim ulang. Ya, kadang caranya seperti itu. Kalau terlalu lama, hentikan saja si papan boardnya, cabut USB-nya, kemudian pasang lagi, ya. Nah, ini kalau kita kirim, kita serial monitor. Nah, misalnya kita ketik hello, gitu ya, hello. Oke, maka dia akan menampilkan teks yang kita ketikkan. Nah, nilai hello ini bukan serta merta kita ketik dimunculkan di sini. Nah, nilai hello ini itu diterima di read string, kemudian kita kirimkan balik ke serial monitor. Oke, jadi itu penggunaan tentang serial di Arduino. Tentunya ini akan sangat sering kita gunakan untuk mendebak atau melihat proses yang terjadi terhadap code yang kita ketikkan, apakah sudah sesuai atau tidak, ya. Oke, terima kasih. Nanti di video berikutnya setelah ini kita akan membahas tentang fungsi, ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.